Nah ini gue ada pertanyaan yang unik nih, kalau netizen tanyanya biasa sama, mereka Hmm. pengen tahu, oh sahamnya apa. Hmm. Kalau misalnya gue bikin pertanyaan lebih unik, lu cuman boleh pilih 3 saham, cuman nggak boleh lu trade dalam setahun, lu harus hold-nya 10 tahun. Holdnya 10 tahun ya? 10 tahun, kira-kira apa? Ya ini di sekarang, di pikiran lu aja. Tapi gue udah kondisi kaya seperti sekarang. Iya, kondisinya lu kaya seperti sekarang. Kaya seperti sekarang gue masuknya blue chip. Blue chipnya apa? 3-nya apa? Blue chip gue mungkin 1 Mandiri, 2 BNI, 3 BRI. Oke, jadi lu masuk 3 itu ya? 3 itu. Sekarang pun juga gue ada masuk 3 itu. Kenapa yang BUMN bro? Bukannya berbahaya ketika misalnya let's say, ini gue ngomong Wakanda ya, pemerintah Wakanda tiba-tiba mau hapus mikro punya loan. Itu kan pasti asing hilang semua. Karena gue merasa pertama dividennya itu udah gede banget. Sekarang nih kalau lu masuk Mandiri itu dividennya 9%. Iya, 9,5 bro. Anggap dia crash lagi deh jadi 11%. Gue beli lagi aja bro di bawah. Terus BNI itu 9% dividennya. Tapi kalau lu lihat ya pembukuan dia tuh sebenarnya di harga sekarang tuh bukan 9%, bisa 10-11%. Jadi gue beli aja, gak usah gue jual-jual 10 tahun. Let's say gue sih ada masuk ya, gue ada masuk ratusan M. Lu anggap jelek-jelek deh, cepet aja. Ya. Cepet M aja lu bego-bego 10 M bro. 10% itu 10 M setiap tahun. Tapi lu gak mau ngincar capital gain. Karena kalau kita lihat dari Mandiri sama BRI sendiri, BRI kan earningsnya nih mulai turun kalau kita lihat. Labanya nih kayaknya forecast ke depannya makin turun dia. Lu gak ada concern soal itu? Enggak, gue merasa si Danantara ini pasti ngerapiin kali ya. Tapi gue memang gedenya bukan di BRI sih. Gue gedenya itu di Mandiri. Oke. Mandiri itu lebih corporate. Kalau BRI itu lebih yang middle to low ya. Jadi gue emang lebih high-nya tuh di Mandiri sama BNI. Karena dua-dua ini corporate. Oke. Nah jadi corporate masih aman kan. Jadi gue bego-bego nih. Terus udah gitu bro. Ini kan kita podcast bulan Desember ya. Dia tuh bagi dividen bulan Maret bro. Berarti Januari, Februari, Maret. 3 bulan lagi kita dapat 10%. Bego-bego doang bro. Oke. Jadi gue itu sih. Oke. Terus mungkin ada jeleknya, misalnya ketakutannya misalnya bulan Desember ini ada outflow ya dari asing. Misalnya MSCI dirubah, lalu asing keluar, pasti yang terdampak kan mungkin blue chip terdampak kan, outflow kan. Terus dia jadi 12% misal dividennya. Sikat lagi bro, lebih banyak. Lu gak usah kerja bro. Lu mau setiap bulan travel pakai first class juga duit lu gak habis. Nah ini 10 M. Mungkin pertanyaan ini ada, gue tambahin lagi nih pertanyaan satu lagi. Itu kan tadi 3 saham buat 10 tahun. Kalau 1 saham sampai mati. Jadi lu gak boleh ganti. Lu itu semua harus lu all in di 1 saham doang ini. 1 saham sampai mati? Sampai mati tapi. Gue beli emiten gue sendiri, gue IPO, gue pegang emiten kecuali pengendali. Lu harus jadi non pengendali. Oh gue jadi non pengendali. Lu non pengendali. Kalau pengendali semua orang pasti mau begitu, karena dia bisa kontrol dong. Bisa kontrol. Emitennya lu bisa beli saham-saham lain. Iya betul. Jadi Berkshire Hathaway gitu kan seluruhnya. Jadi Warren Buffett itu. Tapi kalau misalnya gue sampai mati, mungkin saat ini sih gue masih blue chip ya, masih Mandiri, BRI, BNI sih. Oke, antara 3 itu. Ya, soalnya kalau BCA berarti. Nih, BCA tuh sebenarnya dari 4 ini kalau lu tanya performance-nya paling bagus pasti BCA. Tapi kan lu tahu kan apa? Pemerintah kita kadang suka mempersulit pengusaha. Lu one day lu kalau dicari-cari masalah lu out. Tapi kalau lu BUMN kan lu nggak mungkin lah nggak didukung sama pemerintah. Pemerintah pasti support lu. Jadi kalau paling aman menurut gua blue chip yang BUMN. Nggak bakal diganggu. Menurut lu kondisi ekonomi Indonesia ini 2045 itu bakal seperti apa kan? Kalau kita baca data-datanya semua, kita top 4 top 5 lah GDP ya. Nah menurut lu itu capital marketnya akan jadi seperti apa? Menurut gua 2045 pasti capital marketnya pasti berkembang pesat pasti ya. Karena gua di 2020 itu investor saham cuma 9 juta. Per tahun ini investor saham tuh udah 20 juta bro. Udah naik 2 kali lipat lebih. Jadi menurut gua ini kan compounding pasti kan. Compounding jadi harusnya pasti capital marketnya mungkin bisa jadi kayak India mungkin. Menurut gua sih Indonesia sama India tuh mirip. Nah jadi mungkin ke arah sana. Nah contohnya dulu tahun lalu kan awal tahun lah itu kan outflow asing gede banget tuh gara-gara MSCI kan. Orang-orang pasar kan tadi udah pesimis banget tuh, ini udahlah hancur lah bursa saham, udah nggak ada transaksi lah. Turns out transaksi malah lebih gede dari lokal bro. Ternyata lokal-lokalnya rame.
Nah menurut gue pasti nanti kayak India lah, lokal-lokalnya yang main. Oke, jadi itu di 2045 menurut lu Indonesia bakal Seperti itu. udah lebih mirip sama India India. lah, India. Nah, ini mungkin pertanyaan sedikit Mari. Kemarin gue nonton podcast Elon Musk, dia bilang bahwa AI dan humanoid itu bakal ngubah semuanya. Nah kita kan Indonesia nggak mungkin lah kita bikin chip kayak Nvidia itu nggak mungkin. Cuman kan kita ada beberapa bahan-bahannya di sini sebenarnya untuk dua itu. Menurut lu apakah ada saham-saham yang menarik justru untuk sampai 20 tahun ke depan yang merupakan bahan mungkin raw material dari chip ini dan juga robot-robot ini? Kayak misalnya pasir silika kan dipakai tuh. Iya betul, pasir silika dipakai untuk bikin chip ya. Iya. Tapi menurut gua kalau di Indonesia kurang ya, kurang. Soalnya tambang itu izinnya tuh setiap dari gua kan dulu bokap gua juga di tambang ya. Jadi menurut gua tuh tambang itu adalah bisnis yang tidak stabil. Lu tuh pegang IUP pertambangan tuh cuma 5 sampai 10 tahun terus gitu lu perpanjang lagi. Jadi kalau one day tiba-tiba IUP lu nggak diperpanjang itu lu udah mati. Itu pertama dari perizinan lu mati. Kedua dari depositnya. Ketiga dari harganya. Keempat kalau tiba-tiba ada material lain yang bisa substitute itu juga mati bro. Contoh dulu kan misalnya orang pakai batu bara terus bisa disubstitute pakai yang green. Terus dulu contoh tanah liat gua tuh bokap gua kan itu dibakar jadi keramik bro, keramik kayak gini, ya kan. Tapi ternyata bisa disubstitute pakai tanah liat tipe lain. Nah, jadi itu bisa berubah. Nah, contohnya nikel juga. Dulu baterai pakai nikelnya sekarang bisa dirubah kan pakai yang lain. Nah, itu menurut gua tambang itu nggak forever. Oke.